Ketemu lagi dengan gua Andri dari Diecode X dan Diecode Edu. So today let's try something different. Masih tentang IoT pastinya. Kalau kita ngobrolin development untuk IoT, terutama dari sisi thing, ya, kita punya beberapa pilihan bahasa pemrograman, ya, C, C++, C Sharp, ya, JavaScript, even assembly. Pastinya masih banyak lagi bahasa pemrograman lain yang memungkinkan kita untuk mendevelop firmware untuk things dari IoT solutions kita. Nah, ada satu particular programming language yang tidak ada di sini. Satu bahasa pemrograman yang mungkin kita belum tahu bahwa itu bisa digunakan. Apakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Swift. Why Swift? Nah, walaupun bahasa Swift ini masih baru ya, tepatnya 2 tahun yang di-launch pada WWDC 2014, ya, Apple WWDC, tapi sudah termasuk salah satu bahasa yang populer ya, dunia saat ini, termasuk 20 bahasa pemrograman terpopuler. Menurut Tayobi.com, Swift berada pada urutan ke-14 ya, dari sebelumnya 16. Lalu dari website yang lain, Redmang, Swift berada pada urutan ke-17. Well, not bad ya, for 2 years language. Alasan lainnya kenapa kita perlu menggunakan Swift, dengan bahasa pemrograman yang sama, kita bisa membuat aplikasi untuk iOS, macOS, dan Apple TV pastinya, dan juga watchOS, semua termasuk dalam Apple platform. Tapi tidak hanya itu, kita juga sekarang dimungkinkan untuk mendevelop server-side application, ya, seperti yang selama ini kita lakukan dengan PHP, Python, ya, C Sharp, Node.js, ya, Go, dan lain-lain. Kita bisa mendevelop server-side application menggunakan Swift, thanks to IBM Kitura Framework. Ya. Teman-teman bisa bermain-main dengan Kitura untuk mendevelop server-side application. Dengan demikian, Swift as a language we can use to create application ya, dari mulai IoT, mobile apps, desktop application, watch application, dan juga server-side application. Back to our topic, gue akan sharing tentang bagaimana mendevelop application untuk Raspberry Pi menggunakan Swift. So for that, let's get started. So, let's connect to our Raspberry Pi. Sekarang gue connect ke Raspberry Pi menggunakan USB to TTL, ya, via serial port. Seperti teman-teman lihat di sini, Raspberry Pi sedang booting ke OS yang sudah terinstall sebelumnya. Kali ini gue akan menggunakan Ubuntu ya 16.04. Mari kita login. Kita bisa pastikan versi dari Ubuntu-nya adalah ya Ubuntu 16.04 Senior. Mari kita make sure bahwa kita sudah terkoneksi dengan jaringan. Oke, seperti kita lihat di sini, Raspberry Pi terkoneksi jaringan melalui Ethernet. So, in order to install Swift ya di dalam Raspberry Pi ini, ada beberapa pilihan sebenarnya. Kita bisa mengcompile Swift dari source code-nya. Bagi yang belum tahu, Swift sudah open source sejak setahun yang lalu. Ya. Apple memutuskan untuk mengopen source Swift ya, pada tahun 2015. Dan Apple menyediakan porting Swift untuk Linux. Ya. Ya, kita bisa akses source code-nya Swift di GitHub. Okay, this one.
This is the main repository ya dari Swift. So the idea here is to download the source code and compile by ourselves untuk targeting Raspberry Pi. Tentunya itu kerjaan yang tidak mudah dan tidak sebentar. Eh, ada beberapa referensi ya kalau teman-teman ingin membuild Swift dari source code. Ya, seperti kita lihat di sini. Oke. But I won't do it. Instead, mari kita install Swift dari binary. Nah, dari manakah kita bisa memperoleh pre-built binary dari Swift 3 untuk khusus Raspberry Pi? Well, thanks to this project, ya, kita bisa mendapatkan nightly build ya dari Swift 3 yang sekarang sebenarnya belum rilis ya, masih preview ya kalau kita lihat di sini. Swift 3 masih preview 2. Nah, project ini akan membuild Swift 3 ini dari source code ya secara otomatis. Oke, kalau kita cek di sini status yang terakhir ya 2 hari yang lalu, last successful artifact Swift 3 khusus untuk Raspberry Pi 2 atau 3 ya di sini. Gua menggunakan Raspberry Pi 3 saat ini. Khusus untuk Ubuntu 16.04. Mari kita copy linknya and let's get started. Pertama kita wget. Oke. As we can see, wget akan download 113 megabyte. It will take a while. And it's finished. Now let's untar it. Tar pfc Swift. Oke, selesai. Seperti kita lihat hasil antar adalah USR. Di dalam USR ini adalah semua file yang berkaitan dengan Swift. So let's check it, apakah Swift kita sudah berfungsi. What we can do, kita bisa change directory ya, dan menulis perintah Swift. Kita bisa cek versionnya. Oke, kita lihat di sini kita sudah mendapatkan Swift version 3 development ya. Supaya Swift bisa berfungsi sebagaimana mestinya, ada beberapa package ya di Linux yang harus kita install. Nah, pertama yang harus kita install adalah sudo apt-get install libicu-dev. Oke, seperti kita lihat saya kebetulan sudah menginstall itu. Another package yang kita perlukan adalah clang. Ya. Honestly, gue nggak tahu versi yang seharusnya diinstall, tapi menurut beberapa dokumentasi sebaiknya menginstall clang 3.6. Oke. Clang ini berfungsi untuk mengcompile source code Swift kita menjadi executable. Lalu kita perlu melink ya, clang 3.6 itu ke executable clang ya. Supaya waktu kita tulis clang nanti dia akan mengacu ke actually clang 3.6. Okay. To do that,
what we can do is update alternatives. USR bin Silang. Okay, let me wait a minute. Silang. Okay, Silang. USR bin Silang 3.6 100. Okay. Another thing is Silang plus plus. Silang plus plus dash 3.6. Oke. Nah, another thing yang harus kita install adalah sudo apt-get leaf Python 2.7 ya, 2.7-dev ya. Jadi ini adalah development library ya untuk Python. Oke, again saya sudah install ya. And the last thing that I want to do is menambahkan executable yang berkaitan dengan Swift ke pad ya. Well, to do that, pertama saya akan membuat directory khusus Swift ya di home Swift. Okay. And then move USR. Sorry. And then move USR to that directory. Okay, so now the Swift supposed to be here. Okay. So now let's add Swift executables folder, which is bin ya, ke dalam pad. So what we need to do is export ya. Home Swift USR bin pad. Okay, so now we can call Swift from anywhere. And that's it. Mari kita bikin new project dengan Swift. Okay. Let's create another folder here. My Swift, for example. Okay. Let's nano hello.swift. Let's write our first Swift source code. It's been a while since the last time I code in Swift. Let's try with the easy one. Let's print hello there. Oke. Untuk mengeksekusi source code Swift yang barusan kita bikin, sebenarnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan Swift REVL, ya, read eval print loop, ya. Seakan-akan Swift sebagai interpreted language, ya, seperti JavaScript dan Python. Kita bisa lakukan Swift hello.swift, and here it is. Dia akan memprint hello there sesuai dengan source code kita. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan mengcompile source code Swift ya, sehingga menjadi executable. Swift C hello.swift.
And there, compile berhasil. Kalau kita lihat di sini, kita akan mendapatkan sebuah executable hello. Dan kita tinggal execute dengan hello. Boom, same result. And there you have it. Congratulations, kita sudah berhasil menginstall Swift dan mengkonfigurasinya, membuat source code Swift pertama, menjalankan dan juga mengcompile sehingga menjadi executable. I think that's for now. In the next video, kita akan membahas Swift Package Manager dan memulai mendevelop real application dengan Swift on Raspberry Pi. Thanks for watching guys, and goodbye.